prediksi gue ya, kayaknya momen kemenangan JK, entah itu momen kemenangan atau momen yang menuju kemenangan adalah, gue ngeliat kebiasaan si Winston ini karena tinggi ya, kebiasaan tinggi dan karate itu biasa main, apalagi dia southpaw kan kanan depan, biasa main low kick lead leg, jadi kaki depan low kick kayaknya pas low kick disamain timingnya sama overhand JK, jadi pas itu nendang bam langsung gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya ini mungkin ya bakal ada surprise dari JK adalah di Mola kan diposting tuh prediksi teman-teman satu campnya si JK. Jadi gue ngeliat kayak 5 prediksi KO, tapi 2 lagi prediksi submission. Itu entah karena kan teman-teman si JK di sini kan pada lawak-lawak ya, seneng bercanda. Iya. Dia entar bilang JK by submission tuh karena bercanda, atau mungkin ini surprise yang lagi disiapin sama timnya JK gitu. Episode kali ini tidak ada perempuan ya. Dan kita mau disclaimer dulu kalau mungkin Sardo mau jadian atau enggak? Iya Dok. Lu jadian atau enggak nih Dok? Nih lu tau gak Mal? Ini gue duduk di sini ya. Gue masih tercium aroma feromonnya Sardo di sini nih. Iya kan komen-komennya juga gitu kan. Radio tempur siap tempur. Tapi yang kemarin view-nya lumayan ya. Lumayan. 60.000. Dan itu apa? Kemarin tuh ada yang ngomong kayak di thumbnail gua kira Titi Kamal. Iya. Kenapa? Komennya jabul juga. Iya. Kayaknya Bang episode ini kita jebak aja, kita bikin di thumbnail ada cewek, padahal isinya kita bertiga doang. Jangan, itu kita dihujat. Iya kalau gitu. Enggak, kalau ceweknya Alexa Grasso enggak apa-apa. Harus ada Alexa Grasso tiba-tiba. Iya, fighter juga, tapi memang di episode ini tidak ada perempuan, tapi kita akan ada jingle yang sangat-sangat lucu. Betul. Yaitu dari seorang GOAT. Betul. Ini dia Pamungkas. Kasih lihat dong. G-nya itu as in jingle, tapi tengahnya gan. Mana jauh dong. Jingle. Ada jingle yang kan lu jingle yang sebelumnya bagus katanya, episode yang ada aja bagus. Lupa gue. Dipuji. Yang lu ganti liriknya karena Ajeng kakinya kuat kan, bisa nendang kan, udah ganti. Iya, yang gue bilang harus ada Ajengnya gitu. Ini ada ini tentang JK Saragi. Bagus juga tentang JK Saragi dan ini juga sebentar gue rada lupa nih. Gara-gara lu ngomong kayak gini. Dan ini juga karena kemarin ada perempuan, jadi ini juga diambil dari penyanyi perempuan Ut Permatasari. Tahu lagunya yang kayak Saya Si Putri, kita tahu? Tahu. Alright, ini dia. JK Saragi, bentar lagi tarung. Sardo kesini, jauh-jauh dari Bandung. Kemal Palevi, kalau sholat pakai sarung. Gendri Vinadi, sudah siap bersenandung. Yo. Keren. Semua ya. II juga, Iung. Ada Iung ya, bagus ya. Ya jasa skip tadi ada jasa skip. Bagus Bang, jasa replay kalau bagus. Gua karena jasa skip ya, dan bakal banyak kayak kemarin. Ada surprise. Ada surprise. Ya. Nah, ini kita sebelum mulai bahas JK Saragi ya. JK Saragi. Ayo masuk terus kayak yang di pelipis. Dipukul, ditendang di pelipis. Kita baca-baca dulu ini komen-komen episode sebelumnya, karena dibilang Bang tolong bacain Bang komen-komen sebelumnya. Iya nih gua baca-bacain ya. Rata-rata sih ada yang bilang kenapa kita dukung Merab semua, padahal Sean O'Malley ini kemungkinan besar yang bakal menang. Kenapa sih lu bertiga Merab gitu? Ada bertiga ini gitu. Artinya lu, Sardo dan Ajeng ya? Enggak, ya, lu apa? Lu Sean O'Malley ya? Sean O'Malley gua. Oh ya bener. Oh ya maksudnya kayak gua sama Pak RT kenapa Merab? Padahal kalau Sean O'Malley ini potensi menangnya besar loh. Betul. Merab tuh banyak kelemahannya gitu. Kayak misalkan oke lah dia bisa ngebanting Cejudo segitunya gitu. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin pukulan Cejudo juga banyak yang masuk kok. Nah masalahnya Cejudo pukulannya kan gak sekuat Sean O'Malley. Sean O'Malley sekali masuk Bang itu udah pasti langsung KO lah si Merab. Kalau kata gue sih kita bertiga milih Ajeng berarti satunya. Kita milih Merab sebatas karena ya kita prediktor yang cari aman, yang selalu teorinya pegulat tuh pasti menang lawan striker ya kayak gitu. Soalnya kan striker ya emang ada kans untuk menang, cuman ya bisa dibilang
7 dari 10 pegulat menang lawan striker gitu. Ya si Xiaomi bisa jadi yang 3 itu, tapi bisa juga jadi yang 7 yang kalah gitu. Bisa juga. Ya itu ya udah terjawab tuh ya masalah kenapa kita dukung Merab ya. Tuh akhirnya radio tempur siap tempur. Iya. Gimana siap tempur kan di radio tempur? Is gila, kayaknya udah tempur sih. Ini udah kalah perang. Iya. Serada orang-orang mau Merab, gue yakin tetap Xian yang menang. Oke, nggak ada masalah. Nah ini yang ngomongin soal silat juga yang kemarin ada yang komen teknik yang Islam lakuin itu bang di silat setahu gue namanya selendang. Jadi namanya selendang. Coba aja ditonton tanding silat, hampir semua pertandingan pasti pakai teknik itu. Udah jadi teknik wajib lah. Dan gue salut bukan sama si Islamnya, malah warriornya yang bisa muter badannya itu loh. Coba lihat pertandingan silat, setiap selendang itu dilakukan, jatuhnya jadi lucu, jatuh dengan pantat, sedangkan warrior bisa nge-counter dengan putar badan gitu. Iya. Oh diginin yang set gitu. Iya. Dan gue juga baca itu ada juga yang bilang selendang, ada yang bilang golf swing, ada yang bilang bantingan L gitu kan. Nah ternyata ya gerakan tuh manusia kan sebenarnya terbatas ya. Kayak misalkan pukulan sebenarnya bentuknya kayak gini, ditinju dibilang strike, di karate disebutnya apa, di taekwondo disebutnya apa. Iya, ya, tapi sama-sama kayak gitu. Dan tentang bantingan selendang, golf swing dan bantingan L, ternyata di gulat pun banyak yang kayak gitu. Ada yang bilang Russian twist versi orang Rusia, tapi di gulat juga beda. Soalnya teman satu campnya si JK Saragi. Jadi JK Saragi bentar lagi bertarung. Dia jadi kalau gue ngeliat karakter dia emang karakter lawak ya, makanya cocok juga dengan Bang JK. Kayaknya salah satu teman dekatnya si Bang JK. Terus gue ngeliat di profil Instagramnya beres Islam menang, dia ngeposting karir dia waktu masih di college wrestling. Terus dia pakai gerakan kayak gitu. Oh putar-mutar. Iya, jadi emang gerakan kayak gitu banyak, di gulat ada, di silat ada, gitu-gitu ada. Bahkan di Muay Thai juga ada kan. Di Muay Thai ada, biasa kalau misalnya tendangnya lurus gitu, nggak kayak 2 tangan ya, 1 tangan. Dia lempar ke sini, pas dianya off balance dihajar pakai roundhouse kick. Iya. Itu jadi itu banyak ternyata di semua bela diri itu ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Termasuk di silat gitu. Oh ada yang ini juga klarifikasi. Dustin Poirier itu datang pakai lagu Diamond juga. Jadi, cuma di remix ya. Iya, jadi awalnya ya Sun balik ke Diamond, cuman kayaknya kita lagi nge-host deh yang waktu bagian itu. Gitu. Jadi gak denger. Ya. Kalau Islam Makhachev katanya emang dipilihin karena dia nggak suka musik. Jadi emang berarti bener kata lu bang. Iya. Udah pilih aja yang techno. Iya, jadi asal pilih aja udah. Ada yang komen begitu katanya. Gak peduli. Lebih gak peduli ya. Iya, lebih gak peduli gitu. Nah, ini ada yang bilang bahas Nick Diaz juga, nanti kita bahas juga ya. Nick Diaz. John Jones tuh banyak yang komen kemarin. Dia bilang John Jones itu nggak akan jadi GOAT gua karena dia pakai steroid kan. Cuma katanya ada video lu yang ngomong gini kalaupun atlet lain pakai steroid, emang bisa menang terus kayak John Jones gitu. Emang iya, karena UFC era lama, UFC sebelum USADA itu gak usah tutup mata lah. Semua atlet pakai steroid gitu. Tapi kan Overeem. Iya, tapi kan tetap John Jones yang nomor satunya gitu. Iya. Malahan ada yang kayak pakai steroid malah losing streak juga. Si Frank Mir ya, favorit gua tuh. Iya, Frank Mir ya. Iya. Cuma tetap aja sih itu kalau ada orang yang bilang gue nggak suka John Jones karena dia punya track record pakai steroid, valid juga punya argumen kayak gitu. Iya, nggak masalah juga. Nggak masalah. Gitu tapi sebagai yang orang yang suka John Jones ya, perlu diingat bahwa John Jones itu nggak pakai steroid sendiri. Dia bertarung dengan orang-orang yang pakai steroid juga. Dia bertarung dengan Chael Sonnen yang juga pakai steroid, yang juga pakai juice yang sama kalau Chael Sonnen bilang, dan Chael Sonnen tetap kalah. Iya. Ada di interview si Ariel Helwani yang dia bilang Cel, lu pernah gak sih menuju pertandingan lu tahu lu bakal kalah? Terus dia bilang, pernah lah. Waktu gue mau ngelawan John Jones, gue tahu itu gue adalah domba yang digiring ke penjagalan katanya. Terus si Ariel Helwani bilang, lu ngerasa nggak waktu itu John Jones pakai steroid? Ya pastilah. Itu sih nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Gue juga pakai katanya gitu. Gue pakai dan gue masih di banting sana sini sama John Jones. Gue kayak I know your secret. Iya makanya. Tapi John Jones tuh katanya tempat tercoreng gara-gara pertandingan terakhirnya ya. Jadi pertandingan terakhir perebutan itu dia lawan siapa terakhir? Cyril Gane. Kalau itu sih sempurna. Yang tercoreng tuh waktu lawan Dominic Reyes. Iya, Dominic Reyes. Ya, gue baca komen. Jadi kayaknya kayak diatur gitu, kayak kemenangnya tuh jadi aneh gitu. Iya, aneh karena kenapa tuh? Mungkin ini lebih ke inilah.
kayak kita bias ngeliat Islam Makhachev. Waktu lawan Volkanovski. Kita ngeliat Islam Makhachev tuh selalu clean gitu, selalu dominan, selalu menang finish. Ketika lawan Volkanovski, kok sampai jatuh, kok sampai gulatnya gini, kok sampai 5 ronde. Nah, waktu lawan Dominic Reyes pun begitu. Jadi orang tuh ngeliat sebenarnya menang, cuma karena kita nggak pernah ngeliat Jon Jones di push segitunya gitu. Jadi kita ngeliat Dominic Reyes yang mana ya? Karena Dominic Reyes tuh bener-bener kuda hitam lah yang nggak. Oke lah kalau Gustafsson ngelawan Jon Jones. Waktu Gustafsson yang pertama nih. Iya. Itu kan sengit kan? Sengit. Dan kita pun kenal Gustafsson gitu. Nah, waktu Dominic Reyes ini kayak walaupun dia 12-0 waktu itu, kan ya nobody lah gitu. Terus waktu tanding ternyata sekompetitif itu dan ya memang kalau dibilang itu mencoreng sih memang mencoreng dan bahkan sebelum itu pun waktu lawan Anthony Smith bisa aja Anthony Smith menang waktu di kepala waktu posisi grounded. Cuma si Anthony Smith ngelanjutin. Soalnya banyak tanda tanya di karirnya Jon Jones. Cuma namanya orang ketika dia berkarir panjang pasti semakin lama semakin penuh tanda tanya gitu. Iya. Andai kan Jon Jones pensiun setelah ngalahin DC yang kedua kali, bisa tetap harum namanya kayak sampai sekarang gitu. Kayak Habib gitu. Ya, jadi memang komentar itu banyak banget tuh soal Dominic Reyes ini mencoreng ininya dia lah, track recordnya dia gitu. Untungnya Jon Jones tuh terselamatkan dengan Dominic Reyes setelah dianggap menang lawan Jon Jones, dia ini kayaknya jadi halu kali, dia merasa jadi kayak juara yang sebenarnya. Terus sekarang jadi 4 losing streak kalau nggak salah atau 5. Iya. Dan semua lose-nya brutal semua. Pertama di KO-in si ini Jiri Prohaska Jan Blachowicz. Terus di elbow Jiri Prohaska. Terus diinin sama Smith siapa gitu. Pokoknya semuanya KO mati lah. KO brutal. Iya. Makanya itu masalah Jon Jones itu juga sempet ramai gue baca di kolom komentar. Jadi ya karena itu perdebatan King sih. Jadi agak sulit kalau Kingnya pound for pound ini pasti akan dibahas terus gitu. Gak ada masalah. Bang, satu hal yang janggal dari Islam kemarin, gak ada tendangan yang diluncurkan Islam. Mungkin karena kena infeksi di kaki kirinya. Bahkan dia skip latihan 1 minggu untuk pemulihan infeksi. Emang lagi sakit kan dia kan? Iya, dia staph infection kan. Makanya dikata-katain sama si Conor McGregor kan. Jadi kan staph tuh biasa namanya pegulat ya, banjir keringat, terus keringatnya ngumpul di mat gitu kan. Ini semua atlet udah jadi kubangan beragam keringat kan. Kita keringat pori-pori kebuka kan, masuklah. Jadi infeksi staph itu. Benoit Saint-Denis waktu lawan ini juga Dustin Poirier kan staph kan ada di sininya bekas. Oh gitu ya. Iya si Conor si Islam di kaki, tapi kalau gue ngerasa dia nggak nendang itu tuh udah bagian dari game plan sih. Oh gitu. Kalau menurut gue ya, karena gue ngeliat nggak ada momen di mana tendangan menguntungkan Islam gitu di duel mereka waktu hajar-hajaran gitu. Terus gue melihat waktu adu-adu tinju, kalau Islam ngurain tendangan kayaknya nggak masuk juga sih. Dan kalau menurut gue ya, untuk orang yang cukup mengikuti Dustin Poirier, kayaknya lu tendangan ke atas tuh percuma deh. Dustin Poirier tuh high guard terus kan dia. Dia high guard yang unik kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan lu nendang udah pasti ketepis dan lu udah pasti kayak ngedrain stamina lu. Kapan Dustin Poirier pernah kena tendangan di kepala ya? Justin Gaethje lah, dia sampai tidur. Iya, Justin Gaethje kan itu yang sekali kena. Pernah langsung KO di langsung KO, BMF apa perebutan BMF tapi bad motherfucker. Kapan ya? Itu ya. Iya itu sekali itu. Tapi ya bener, karena gue ngeliat kayak nendang si Justin Gaethje masuk karena si Dustin Poirier nggak nyangka Justin Gaethje bakal nendang kepala kan. Kalau Islam dia mungkin nyangka karena dia ngalahin Volkanovski pakai tendangan di pelipis kan. Nah, cuman tendangan di pelipis. Cuman yang ini karena bener ngedrain tenaga gitu kan. Kalau nggak kena si Islam masuk dalam posisi yang nggak menguntungkan ya kan dari Dustin Poirier, dan ini tuh kayak Dustin Poirier tuh mulai leg kick aja di ronde keempat itu pun sekali ya kalau nggak salah. Jadi kayak bener-bener si Islam pun pengen nunjukin ya udah adu boxing gua sama lu gitu. Iya, tapi berarti nggak ngaruh dia staph itu ya. Kalau itu lebih ke stamina kayaknya. Tapi stamina ini aja masih menang sempurna kayak gua, nggak sempurna juga sih. Ya masih menang lah. Tapi kan lu sempet upload yang badan punggung belakangnya Islam gitu. Emang seserem itu ya punggungnya? Iya, jadi waktu dia ngekunci si Drew Dober waktu itu kan dia emang backnya tuh ngeri banget ya. Dan si Joe Rogan tuh sampai ngomong kayak
gue melihat otot yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu. Jadi kayaknya kalau kita ngeliat waktu dia selebrasi, ada kan fotonya ikonik waktu selebrasi setelah ngunci si Charles Oliveira, kita juga ngeliat, kita sering nih ngeliat misalnya binaragawan atau kayak gimana, tapi backnya tuh nggak ada kayak si Islam. Jadi kayak gue ngerasa kayak back si Islam nih back yang dibentuk dengan latihan gulat terus menerus, yang pakai alat tuh nggak nemu, ngenain bagian situ itu nggak ada gitu kalau di alat. Mau lu yang lateral raise atau lu pull up atau gimana kayaknya ada bagian otot yang cuma bisa terlatih itu di gerakan gulat tertentu yang si Islam develop gitu, makanya backnya sengeri itu gitu. Kalau ada juga yang berpendapat gini juga, ada juga yang berpendapat kalau misalkan kan itu dibilangnya di demon back. Demon back itu artinya otot punggung lu kalau dikencengin itu kelihatan kayak muka setan, iblis, ada matanya gitu-gitu. Nah itu kalau misalkan binaragawan tuh untuk demon back itu ada beberapa gerakan. Nah tapi yang belum pernah diketahui adalah ini orang si Islam ini dia wrestling terus sehingga itu terbentuk. Kayak misalkan gini, kalau lu ngikutin enggak sih Devon Larat. Yang panco. Yang panco. Dia tuh jadi pernah lagi ada binaragawan terus ngeliat tangannya, itu apaan sih? Hah? Apa ini? Jadi ada otot di sini jendol. Iya. Anjir. Terus dia kayak, ini gimana caranya? Gimana caranya ngelatih otot ini? Soalnya nggak ada alat yang bisa ngelatih otot ini. Oh enggak, gue panco. Iya benar-benar. Iya, gue baru kepikiran. Itu Islam tuh kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Iya. Dan ketika Islam kan dibilang kata kalau lu udah ngeliat abs di punggungnya Islam, it's a rap gitu kan. Soalnya ketika Islam udah keluar tuh wajah iblis dari punggungnya, musuh tuh udah nggak ada berusaha keluar, musuh tuh udah tap out. Nggak ada yang kayak gitu, langsung anjing mati langsung gitu. Iya makanya itu, dan itu apa di repost loh ini loh, sama tadinya sama ESPN MMA sama Combat Talk di repost loh. Nggak kepikiran ya. Emang kredibel orang ini. Emang lu bahaya loh. Dan jomblo lagi dia, bahaya banget nih. Ada fun fact-nya, waktu gua ngedit punggungnya si Islam itu, waktu gua ngedit foto itu, gua sempet pengen ngilangin watermark di atas karena aduh ini ngalangin punggungnya si Islam gitu kan. Soalnya watermark gua kayak tulisan Radio Tempur terus background hitam gitu kan. Terus ya udahlah background hitamnya aja yang dihilangin soalnya biar ada watermark. Gue hampir nggak ada ngilangin watermark. Kalau sampai nggak ada watermark terus itu kan di repost sama MMA Sound, sama apa Combat Talk, sama ESPN, kayak siapa yang tahu itu dari Radio Tempur gitu kan. Jadi buat yang sering ngedit atau main di industri kreatif, watermark ternyata sepenting itu gitu. Iya emang penting. Tapi kan mereka tetap kredit ke lu, gue baca. Karena kadang gue sisain tuh watermark Radio Tempurnya. ESPN kan pakai nge-DM dulu, dan konyolnya ini, dia kan ESPN nge-DM. Awalnya komen, cuma mungkin notifnya nggak masuk, gue nggak baca gitu kan. Akhirnya nge-DM, katanya boleh nggak gue nge-repost di semua platform kami akan tetap kredit ini gitu kan. Oh ESPN-nya DM lu. Iya. Gila Sardo Radio Tempur. Diposting sama dia. Cuma bertahan 10 menit kalau nggak salah. Padahal like udah sampai 15 ribuan gitu kan. Terus di take down. Kenapa? Kalau menurut gue ya, karena kan gue karena bangga kan gue editor kan, lihat komen-komennya hate speech semua bro. Jadi kayak ngata-ngatain ESPN katanya terlalu glazing Islam. Terlalu katanya wah ini terlalu glazing. Terus ini punggung yang dibilang lu nggak tahu di Rusia tuh orang dari 3 tahun tuh udah dikasih makan steroid, makanya punggung sih? Orang barat tuh mana ngasih makan steroid dari 3 bulan? Gak seneng banget. Jadi kayak katanya udah bukan rahasia umum, gulat-gulat Rusia tuh menang di Olimpik tuh karena mereka tuh ada cycle steroid yang nggak bakal kebaca sama tim steroidnya Olimpik gitu. Enggak, ini nih orang-orang yang gini loh. Ini nih gue kesel banget karena ini pernah ada juga semenjak Yoel Romero itu menjuarai di wrestling Kuba Olimpik, terus sama dianya itu pindah ke UFC. Orang tuh selalu bilang Kuba tuh kayak ada jus khusus, laboratorium, ada apa kayak gitu, laboratorium atau apa. Yang laboratorium itu kan bercandaan aja. Kayak itu kan omongannya si Joe Rogan, tapi emang udah omongan kayak gitu. Terus habis itu juga Russian kayak gini, kalau nggak salah tuh buat Olimpik ya, wrestling Olimpik itu tuh di berat 74 gue lupa deh. Itu tuh ada satu juara US kayak gitu. Ini pernah keluar juga di omongannya DC sama Islam, lu tau nggak? Yang DC bilang, ini kayaknya si Jaren Borok apa gitu kalau nggak salah. Yang bilang lu bakal gue kirimin tiket, kita harus terbang nih, kita nonton nih gulat, ada tim dari US. Terus hold on.
kelas berat berapa? Ada berat segini 74, dia yang terbaik, lalala. Kalau nggak salah 74 ya, kalau nggak salah. Terus si Islam bilang, hold on, orang yang terbaik itu udah dikalahin sama 2 wrestler dari Rusia. Ini sama ini, kayak gitu. Jadi selalu ada yang bilang, kenapa ya? Ini nggak mungkin dia kerja keras nih, kayaknya dia ini ya, kayak gitu. Kesel banget gue emang. Dan kita nggak bisa pungkiri kalau haters Islam tuh banyak dan yang kocaknya di kemenangan kemarin gitu kan, Mola tuh ngeposting apa gitu kan. Ngeposting ini tweetan si Arman bilang pokoknya gue yang next gitu. Terus ada komentar, top komennya bagus kayak gini. Haters Islam sekarang ganti skin fans Arman gitu. Jadi kan haters Islam tuh ganti-ganti skin sesuai si Islam lawan siapa sekarang, kayak mau lawan Volkanovski, tiba-tiba mendadak jadi fans Volkanovski. Mau lawan Oliveira tiba-tiba mendadak jadi fans Oliveira. Gitu. Bahkan saking kemarin deh, gue baca komen-komen netizen, saking Islam ini banyak hatersnya dalam tanda kutip karena doi Muslim ya. Makanya Dana White ngomong itu. Karena dia nggak mau ada pertarung Muslim bersinar di Amerika. Sampai segitunya loh. Kalau gue ngeliatnya konspirasi itu sih. Iya. Kalau gue ngeliatnya ini ya, di satu sisi banyak kan yang bilang, soalnya Dana White nggak mau ada yang Muslim. Kalau argumen fans Indonesia bilangnya karena Dana White pengen ada bintang utamanya adalah juara Amerika, itu gue masih masuk akal. Tapi kalau misalkan karena Dana White nggak mau ada juara Muslim, kayaknya enggak deh. Soalnya ngelihat bagaimana dia nge-push Habib dulu, dia kan segitu nge-pushnya Habib gitu. Jadi kayaknya itu enggak, apalagi Islam nih tiket dia dapat ini loh, dapat bisnis di Abu Dhabi loh. Dia bikin UFC Abu Dhabi itu kan semua dari atlet Muslim. Jadi kalau alasannya karena Muslim nggak masalah. Kayaknya kalau menurut gue Dana White itu kan dari dulu itu emang terkenalnya kan dia just being real aja. Dia tuh emang dia mungkin nggak terima kan pound for pound itu kan yang ranking media kan ya. Nah dia nggak terima aja kalau misalkan John Jones yang undefeated dengan rekor kayak gitu jadi nomor 2. Dia nggak terima aja. Dan Islam nge-tweet gitu yang kayak dia berapa tahun terakhir perbandingan kalau si John Jones 2013 abis itu apa gitu. Ini tanda tanya. Ini upload Rabu kan bang? Ini gue soalnya lagi bikin video juga tentang kenapa gue memandang Islam Makhachev itu pound for pound. Memandang apa? Iya, memandang Islam Makhachev ini layak jadi king pound for pound dibandingkan John Jones. Karena gue ngerasa omongan Dana White, dia tuh dan orang-orang yang bilang John Jones itu tuh agak berbalik, tidak bisa membedakan antara GOAT dan pound for pound. John Jones tuh masuk dalam kategori GOAT gitu, tapi bukan berarti dia pound for pound. Kayak setuju. George St. Pierre, kita ngakuin dia GOAT gitu kan. Tapi apakah dia layak di pound for pound sekarang atau juara satunya welterweight sekarang? Gak layak. Habib GOAT, apa dia layak jadi pound for pound sekarang gitu kan? Gak layak, karena pound for pound itu tuh tentang keaktifan. Dan Islam jauh lebih aktif dibanding John Jones sekarang. John Jones tuh apa ya? Cyril Gane doang ya? Cyril Gane doang. Dari bertahun-tahun Islam banyak. Dan gak macam-macam lagi. Volkanovski. Dustin Poirier. Bahkan kemarin kalau ngomongin soal Islam Makhachev ya, kan ada yang komen juga di ini, dia bilang sebenarnya Topuria, ini yang komen dari YouTube kita ya, Topuria tuh harus berterima kasih sama Islam Makhachev karena kalau Islam Makhachev nggak TKO mungkin Volkanovski nggak akan segampang itu kalah dari dia. Ada yang komen gitu, bukan gue ya, ini yang komen ya, ini netizen loh. Gue kalau itu setuju, kalau gitu gue setuju. Iya, karena kan kalau orang udah kena mental TKO kayak Kamaru Usman, kayak Volkanovski udah beda. Topuria tuh ketemunya pas udah di TKO itu aja. Dan coba kalau sebelum itu mungkin peluang menang Topuria kecil. Dan habis itu Volkanovski juga itu kalah karena apa sih sama si Islam? Tendang di pelipis. Ditendang di kan itu Volkanovski ditendang di ronde 1 pelipis itu kan jokes lu. Soalnya kan di komen si Max Holloway kan ngasih pernyataan waktu setelah menang dapet BMF, terus dia nanya tentang pertandingan Topuria lawan Volkanovski. Max sendiri bilang yang Volkanovski yang lawan Topuria itu bukan Volkanovski yang gua lawan 3 kali katanya. Volkanovski nggak ada narik-narik kepala ke belakang katanya gitu. Mungkin karena trauma itu. Jadi makanya ada pengaruhnya itu ya, ada pengaruh dari Islam Makhachev gitu. Iya, Islam Makhachev tadi bener juga kata G, di listnya terakhir kemenangannya dia tuh sangar-sangar loh. Sangar-sangar. Gak ada yang itu, makanya dia bercanda gitu kayak lu ngapain ngomongin John Jones, orang John Jones tanda cuma Cyril Gane habis itu tanda tanya. Gak ada siapa-siapa lagi udah. Gitu. Tapi emang kalau Radit Tempur ya, maksudnya kalau kita fans UFC di Indonesia itu belum yang segitu diehardnya untuk follow akun-akun lain selain ESPN MMA misalkan. Gue baca komen-komen yang di Combat Talk aja rata-rata orang luar yang komen, bukan orang kita gitu. Dan rata-rata kayak semuanya haters Islam incoming kayak gitu semua. Nggak, kenapa sih jadi banyak haters dia? Ya, maksudnya apa sih? Karena ini bro, paling simpel karena ini. Karena gini,
Floyd Mayweather kenapa banyak haters ya? Karena menang terus. Iya, manusia tuh kita tuh pengen ngeliat orang jatuh. Semakin orang bersinar, semakin orang tidak terkalahkan, kita semakin ini orang kapan kalahnya. Apalagi yang dia kalahin adalah idola-idola orang. Nah gitu. Itu baru jawaban kedua. Iya. Aduh, semoga Dustin menang, aduh semoga Charles menang, aduh semoga Volkanovski menang. Terus ketika itu dikalahin makin lagi. Oh kayaknya Arman yang bisa menang. Kayak gitu manusia tuh. Iya. Dia tuh pengen ngeliat kayak aduh nih masa sih nggak ada sih, jatuhnya nggak ada nih. Kayak gini aja kayak ya siap yang membenci Khabib adalah orang-orang yang membela Conor McGregor awalnya. Kayak gitu. Makanya pas Dustin Poirier lawan Khabib ya orang-orang juga Justin Gaethje yang terakhir kali kan itu orang belanya Justin Gaethje gitu-gitu. Ganti skin doang. Iya, ganti skin doang. Jadi siapapun yang ditunggu, siapapun yang bisa ngalahin Islam, mau Arman, mau siapa pasti langsung ganti skin doang. Dan meskipun dia kalahnya sekali ya Islam, tapi setidaknya tuh dari CV-nya, dari historisnya dia udah melawan nama-nama yang ditakutin loh. Iya. Dan itu keren tuh. Keren tuh ini. Di foto juga sama Getty, jadi kalian bisa lihat cari HD-nya tuh. Waktu si Islam dikalahin sama Adrian Martins itu ada tuh fotonya, kalau menurut gua keren gitu kalau dipajang atau gimana. Itu waktu si Adrian Martins diangkat gitu tangannya, kan di fotonya lagi dari samping. Si Islam sujud sholat gitu. Jadi kalah pun bersyukur gitu. Tapi kan setelah kekalahan itu udah jadi Islam yang sekarang. Iya. Gitu, keren ke titik baliknya gitu. Karena memang perlu kalah sih orang-orang ya. Perlu. Iya, maksudnya disitulah pembuktian kalau setelah kalah itu, setelah itu mau ngapain lagi. Itu makanya. Jadi kalau kayak gitu kan yang kita bahas soal Habib nggak pernah bounce back, yang kita selalu bahas kan. Terus kata Mas Angki atau siapa, ya kalau emang nggak harus kalah ngapain harus kalah? Kayak Mas Angki dah yang ngomong. Ya kalau ya itu dia hebatnya Habib yang nggak harus kalah juga gitu. Coba kalau gue ya kenapa Gen? Nah, lanjut. Ya, jadi gue pas itu ada nonton dokumenter di Netflix itu Beckham. Gue nonton pas dokumenter Beckham, di situ tuh diceritain soal Beckham itu kena kartu merah terus dibully sama satu orang Inggris, tapi dia bisa bounce back terus treble winner. Yang bikin ikonik itu karena dia akhirnya bisa juara Liga Champion, juara FA Cup, juara Premier League, kan di situnya. Itu makanya George St. Pierre kayak gitu kan soal bounce back itu kan. Gitu. Yang kita tunggu-tunggu itu bounce back ke Conor McGregor salah satunya nih. Iya. Tapi kalau menurut gue Khabib itu dia pernah kalah tapi bukan di UFC. Iya, sebelum di UFC. Sama kayak ini Floyd Mayweather. Itu keren tuh. Dia kalah, dia nangis, habis itu dia gak pernah kalah lagi. Iya. Nangis karena dapat medali perak kan. Iya. Winner mentality-nya luar biasa. Gila dia. Udah dapat perak Olimpik, udah bawa bendera seharusnya kan. Tapi dia nangis karena harusnya gue bisa emas nih. Gitu. Jadi memang kayaknya semuanya juga pasti kalah ya. Ada kalah-kalahnya dulu tapi entah di mana gitu. Rata-rata mau bahas itu, minta bahas kenapa nggak bahas Tony sama Nick Diaz ini comeback. Dia mau bertanding lagi ya? Iya, di 5 Agustus Abu Dhabi, main eventnya Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Iya. Itu. Dan main itu yang ngejual 3 itu aja, main card, terus Nick Diaz versus Vicente Luque, sama Tony Ferguson versus Michael Chiesa. Tapi waktu gue baca-baca terakhir, Tony Ferguson versus Michael Chiesa ini dibatalin. Soalnya Michael Chiesa menarik diri karena cedera punggung. Nah, Tony Ferguson kayaknya karena namanya udah dimasukin, dia nggak akan menarik diri juga. Dia nungguinnya siapa yang mau ngebunuh dia gitu. Kalau Tony Ferguson tanding lagi, gue waktu lawan Vicente Luque, waktu lawan Michael Chiesa, gue agak ngerasa kayaknya ada kans deh Tony menang. Selain karena gue fans berat ya, gue ngerasa kayak ya oke lah di 7 losing streak ini namanya ngeri-ngeri gitu kan. Walaupun yang terakhir biasa aja sih sebenarnya, Bobby Green sama si Paddy Pimblett. Cuma Vicente Michael Chiesa dia ini nggak ada ancaman knockout gitu. Jadi Tony ada kans di situ. Cuma ini Michael Chiesa menarik diri. Gue nggak tahu siapa orang yang bakal ditaruh gitu untuk melawan Tony. Dan kalau Tony kalah lagi, dia bakal mencetak rekor. Sebagai losing streak terpanjang sepanjang sejarah UFC 8. Lah, 7 aja emang udah enggak rekor 7. BJ Penn 7. BJ Penn 7. BJ Penn 7. Jadi mau melewati. Tapi mungkin sih bisa. Soalnya terakhir kali dia lawan Paddy Pimblett itu decision kan? Decision? Iya, bisa aja sih. Bisa aja kalah apa bisa aja bounce back? Bisa aja bounce back. Maksudnya dari losing streak kayak gitu, tapi dia terakhir kali decision, bukan terakhir kali bener-bener out cold gitu. Makanya banyak yang bilang
Tony Ferguson is the GOAT karena bahkan di line-nya pun dia tetap making records katanya. Anjir lucu banget. Mencetak rekor dia. Gila, rekornya walaupun buruk tapi tetap rekor ya. Losing streak yang masih dipakai, masih dipakai mau UFC loh. Iya. Orang kalah 4 kali udah ditendang. Masih menjual tiket. Orang tuh segitu pengen lihat dia bounce back Tony Ferguson karena kalau sampai dia bounce back bahaya banget loh. Iya, bahaya buat kesehatannya kan. Bahaya buat orang lain soalnya kayak ibaratnya kayak apakah Tony Ferguson bisa ketemu kayak Max Holloway. Jadi udah chinnya kuat tapi mainnya pinter. Oh, bisa bunuh orang juga. Dan ingat loh Tony Ferguson dia ground game-nya nyaman. Dia stand up fight juga nyaman. Tony Ferguson nih udah tua. Dia tuh nggak gabung ke camp mana ke camp mana. Jadi nggak ada improvement dia tuh. Dia tuh Tony Ferguson versi lama dengan speed yang berkurang, chin yang berkurang dan power yang berkurang gitu. Tapi attitude yang sama. Attitude dia kan aneh banget. Emang aneh ya. Tapi itu nanti dinantikan banget berarti Tony Ferguson lawan Nick Diaz. Enggak, kalau Nick Diaz lawan Vicente Luque. Nah, ini juga menarik karena Vicente Luque nih walaupun dia lagi decline, dia ini tetap sempet di ranking 5 besar gitu. Dan ditaruh lawan Nick Diaz yang istilah orang tua udah lama nggak tanding gitu kan. Iya. Gue nggak tahu pikiran promotor apa dan pikiran Nick Diaz apa gitu. Nick Diaz waktu itu aja diaduin sama Robbie Lawler yang sama-sama veteran gitu kan. Jadi bikin kayak rematch yang udah ditunggu selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ini lawan bintang yang masih muda. Gue nggak tahu apa se-BU itukah Nick Diaz, dan kalaupun BU, seharusnya manajernya bisa pilih-pilih lah lawan siapa kayak gitu. Vicente Luque jangan gitu. Vicente Luque. Iya, ini mau bisa dibantai habis-habisan nih Nick Diaz. Waktu dia lawan Robbie Lawler aja, dia kan TKO karena nggak mau lanjut. Jadi Teko udah lagi brawling terus si Nick Diaz-nya nggak mau lanjut, terus sampai si Robbie Lawler kan nanya katanya are you okay gitu kan, terus si Nick Diaz I'm okay, terus si Robbie Lawler kayak no about your life, are you okay in your life? Wah gila gitu. Itu pertanyaan yang ini kan. Anjir, pertanyaannya bisa segitunya ya. Iya, soalnya kan mereka rival lama gitu kan, dari UFC masih 1 digit mereka udah tanding gitu, terus kayak si Robbie Lawler tahu lah nih orang kenapa mau bounce back, ada masalah kah di ininya gitu. Iya benar. Jadi memang kita lihat aja nanti pertandingan akan seperti apa ya. Tony Ferguson sama Nick Diaz comeback ini ya. Soalnya orang yang mencintai Nick Diaz itu tuh bukanlah orang yang tidak hanya jatuh cinta sama craft di UFC tapi jatuh cinta sama kehidupannya. Kehidupannya Nick Diaz tuh wah. Aduh, kan kita udah cerita satu episode sendiri ya. Iya, itu kalian coba deh tonton episode yang mana tuh? Itu kehidupan Nick Diaz dan si Nate Diaz ya. Abis itu berarti udah Nick Diaz ini, nanti McGregor juga yang dipospon. Ada yang menanya juga soal McGregor. Tapi ada yang dari Haris Rizky, dia bilang kalau mau lihat ground game-nya Sean O'Malley, dia pernah ikut UFC Invitational apa sih? Iya, jadi UFC kan suka ngadain acara grappling gitu. Tapi invitation aja gitu. Iya, jadi kayak bintang-bintangnya diaduin kayak bintang BJJ lawan bintang UFC gitu. Iya itu ya. Jadi kalau mau lihat di situ ya, kalau lihat ground game ya. Bang JK kalau mau walk in nanti pakai lagu agak lain. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain. Kocak banget ya. Itu bisa juga loh, itu Bang JK tolong dipertimbangkan. Boleh Bang JK, boleh tolong Bang JK. Paling minta royalti ya paling ya Boris. Minta royalti gak Boris? Gampang lah, tinggal minta ke Pak Ketua aja. Tanya lah, DM ke Pak Ketua boleh gak? Gitu. Siapa Pak Ketuanya? Boris. Iya, yang paling dituakan. Yang paling dituakan Boris. Yang paling muda kan JG. Itu bisa tuh. Iya. Terus bahas Khamzat, kita udah Khamzat sama Whittaker udah dibahas itu Khamzat Whittaker. Berarti sekarang sebelum kita bahas JK terakhir, si McGregor ini mau dipospon. Ada kemungkinan dipospon pertandingannya apa interviewnya aja dipospon? Jadi waktu itu kan gue bikin postingan karena banyak simpang siur dan banyak kejadian-kejadian aneh. Pertama ini, jadi UFC itu setelah pay-per-view selesai dia tuh langsung promosiin pay-per-view berikutnya. Biasanya beres 301, setelah keluar juaranya langsung tiba-tiba ada poster trailer 302 dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu menuju UFC 302 itu kan dibuka tuh tiket buat press conference UFC 303 di Ireland Dublin. Dan itu langsung ludes tiketnya dalam hitungan menit kayak acara GOAT gitu kan. Nah, terus acara sebesar ini bisa-bisanya dibatalin. Dan tidak ada klarifikasi dari Dana White kayak misalkan maaf acara dibatalkan karena gini-gini. Si Conor McGregor juga gak ada. Terus yang kedua,
UFC kan kalau menuju UFC pay-per-view berikutnya, dia tuh suka ngasih video namanya free fight di YouTube. Jadi video full pertandingan kayak untuk naikin si bintang itu. Jadi kayak misalkan Conor mau tanding, kemarin diupload pertandingan dia lawan Eddie Alvarez full gitu, kita bisa nonton di YouTube gratis gitu kan. Ini semua tiba-tiba di take down. Terus di ESPN MMA udah nggak ada lagi tuh UFC 303. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Terus kita ke UFC.com, kita beli misalkan Boy Ticket gitu, Boy Ticket 303, langsung apa 404. Langsung not found gitu. 304 304. Oh, yeah. 404 not found. Iya, 404 not found. Gua kira UFC langsung 304. Oh, segitu. Oh, enggak 404 not found. Iya. Sampai akhirnya per hari ini si UFC ngeluarin trailer lagi Conor McGregor versus Chandler. Kayaknya kemarin bener ada masalah, cuma di 2 hari itu diselesain masalahnya. Makanya sekarang muncul lagi trailer ini. Iya. Itu soalnya banyak tanda-tanda kayak si Michael Chandler udah nulis quotes di story-nya kan. Kalau udah quotes kayak gitu, anjing ini kayaknya sedih deh, Michael Chandler gagal tanding. Terus si McGregor tiba-tiba posting di Instagram lagi kayak di tempat apa? Gym, latihan kan? Ada yang dia lagi tiduran sebelum yang gym. Oh, sebelum yang latihan. Iya. Gitu captionnya itu doang. Jadi kayak apa? Caption thank God gitu doang. Jadi orang-orang makin, aduh ini gimana ini gitu. Ya gue kira McGregor tuh kan akhir-akhir ini lagi viral gara-gara dia clubbing terus kan. Kayak sama cewek-cewek cantik gitu-gitu kan. Entah itu istrinya entah bukan gitu. Banyak yang komen gitu kayaknya kemabokan terus cedera lagi atau enggak nampol orang di sana. Dia mabok bisa banget aja, masalah hukum bisa aja. Iya, dia pernah nampol bapak-bapak di Dublin. Iya, di bar ya. Di bar ditampol. Karena gak mau nyobain ini ya kan. Iya, whisky-nya. Iya, jadi gua kira tuh mungkin karena lagi doyan clubbing sama cewek-cewek cantik-cantik ini, gua kira dia entah nampol siapa atau enggak hukum atau enggak dia cedera apa kayak di situ gitu. Ternyata tetap jadi ya. Gua baru pas lu ngomong kayak gitu justru lebih masuk akal kayak gitu sih daripada cedera. Kalau cedera kan latihan dan ya atlet gak mau maksain gitu kan. Kalau masalah hukum kayak lebih masuk akal nih. Kalau mabok dia nampol siapa. Kalau gue malah punya teori yang satu lagi nih. Soalnya gini, Conor McGregor tuh dia pernah ngomong di interview gitu bahwa dia bukanlah morning person. So you'll never find me work on the morning. Iya. Gue itu adalah night person. Gue itu latihan jam 7 malam, jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah, kan video dia banyak party. Kan gak ada pak party pagi-pagi. Berarti jam dia harus latihan, dia party. Nah gue tuh kayak, ini jadi gak ya pertarungan? Atau ini adalah psychological warfare dari Conor McGregor, di mana Chandler latihan, terus dianya enggak, bikin Chandler kayak, ini gimana sih dia wondering kayak gitu. Makanya bingung banget nih. Bisa makanya untungnya tetap jadi ya, walaupun kayaknya pertandingan McGregor Chandler ini kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi dah. Kayaknya gue takut karena akhirnya ada banyak pemberitaan negatif gitu, gue kayak kita nggak bisa ekspektasi tinggi dah sama pertandingan ini. Tapi yang pasti Conor McGregor akan menjadi Conor McGregor yang main counter dan Michael Chandler akan menjadi Michael Chandler yang bertanding untuk menjual. Jadi gerasak gerusuk aja. Pasti. Iya, bukan yang nggak ada yang dipertaruhkan lah. Iya, dan kalau gue mikir bisnis, Chandler menang pun dari Conor McGregor, perjalanan dia menuju sabuk pun tuh kejauhan. Iya. Jadi kayaknya kalah pun udah bagus gitu. Iya kan? Dari media aja bro, trailernya aja berapa kali coba kita dengerin The King is back. Iya. The King is back. Thumbnailnya tulisannya The King Returns. Anjrit. Iya. Ini kalau tiba-tiba batal malu sih. Nanti kalau batal. Ya kalau misalnya tiba-tiba batal, kita kan sempat ada ketakutan itu kan. Anjing dipospon loh. Iya. Gitu. Apa ini kayaknya ada masalah deh entah McGregor-nya. Pasti kan McGregor banyak yang bikin meme ini kan. UFC 303 ganti poster jadi Chandler versus Volkanovski gitu. Dan spesialis pemain pengganti Volkanovski. Iya, meme-nya begitu ya. Volkanovski ya. Iya, jadi tetap jadi. Cuma kalau nobar kita nggak tahu nih ada nobar atau enggak. Salah karena di bulan yang sama lalu mepet. Tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat soal nobar. Yep. Berarti JK Saragi kan kita rencana ada mau streaming ya, mau nobar bareng gitu. Cuma kan memang nggak ada nobar ini. Gue tadinya sempat ditawarin bikin nobar aja nggak JK Saragi. Cuma kan dini hari ya. Iya, jam 3. Iya, jadi mungkin kita kalaupun kita streaming yang via YouTube gitu ya,
kita habis jam 3 streaming langsung tag. Iya. Kita bikin misalkan di studio ini gitu. Fight companion, kalau di luar negeri kan banyak tuh fight companion. Jadi teman-teman nontonnya tuh bareng sama kita. Jadi di kita tuh cuma ada muka-muka kita sama timer gitu. Jadi kayak nyamain waktu dengan. Oh iya, tapi nggak ditayangin ininya kan, yang pertandingan mulai nggak mungkin ditayangin. Enggak, karena kena copyright. Jadi kayak nontonnya bareng-bareng aja gitu. Kayak namanya juga fight companion. Kita nemenin nonton gitu. Oh jadi yang direkam tuh reaksi kita gitu. Oh begitu ya memang ya. Iya, di luar negeri kayak gitu ramenya. Makanya di kolom komentar juga banyak yang bilang kayak kan banyak ya di luar kota selain Jakarta yang nggak bisa dapetin keseruan nobar. Jadi mereka tuh minta kayak kita bikin kayak ini YouTube-nya Israel Adesanya. Gitu. Jadi kita tetap ngerasain euforia nobarnya gitu, kayak seru-serunya gitu-gitu. Coba nanti gue nonton deh. Kalau gitu saran gue iya Israel Adesanya gitu kan. Dia duduk sama banyak orang-orang teman-teman gue atau keluarga. Di rumah aja, Iya. Rumah siapa yang bisa? Iya, tadinya mau di sini. Kalau di sini kan bukan rumah. Ini kan rumah juga sebenarnya. Tapi kan tetap rumah. Yang sofa gitu loh, sofa. Antara rumah gua atau rumah lu? Iya, nggak mungkin harus rumah lu lah. Masa rumah gua, apartemen gua. Oh, jadi rumah gua, ayo nggak apa-apa, aman. Gua ada TV, tinggal kita siapin aja kamera santai kayak gitu-gitu. Iya, tapi nanti deh, ntar kita obrolin habis ini, ntar kita juga ngomongin. Cuma memang berarti kita sebenarnya episode kemarin sempat ngomongin juga sih soal JK Saragi ya. Wilson itu secara rekor kan dia losing streak ya. Losing streak. 2 kali ya berarti ya. Itu lawan siapa, Dok? Oke. Namanya gue nggak tahu, cuma yang terakhir orang Brazil. Dan stylenya apa orang Brazil ini? Dia kalahnya tuh karena nih si Winston ini kan tingginya 1,85 meter ya, 180 cm. Dan bener nih kayak postingan yang kemarin si Mola, dia ini emang satu camp sama si Stephen Wonderboy Thompson. Siapa? Si yang Brazil. Si Winston ini. Oh, si Wilson. Si Wilson ini. Jadi kita ntar besok ngeliat dia kayak tangannya ditaruh ke bawah, terus kayak karate gitu. Cuman nggak setajam si Wonderboy. Jadi tangannya di bawah, dia southpaw kanan depan. Cuma gue nonton ada pertandingan dia yang dulunya gitu lawan orang Jepang. Dia emangnya mainnya kayak gitu, kayak si Stephen Wonderboy Thompson. Cuman ya karena tangan turun itu kebuka kepala untuk kena overhand. Ronde 1 langsung kalah knockout gitu, kena overhand. Dan gue ngeliat kayak main terbuka kayak gini ngelawan orang seganas JK bisa habis. Betul. Gitu. Jadi dia kan emang bener kata Bang G, harus hati-hati dengan submisinya karena dia rekornya banyak menang submission. Cuman kekalahan terakhirnya waktu di UFC lawan orang Brazil itu, dia nembak takedown pas timing si orang Brazilnya buat flying knee. Jadi dia takedown di lutut kepalanya, terus dia udah mulai nggak bener, didorong sampai tembok pagar, dihajar, beres, selesai. Berarti kemungkinan menang besar ya? Besar. Nah iya besar, tapi kalau gue gini, gue tuh jadi pas lagi liatin kan, kalau misalkan dalam pertarungan itu kan yang bertarung bukan cuma orangnya tapi kan coachnya juga tuh. Pasti coachnya itu bakal ngeliatin tarung sebelahnya kayak gimana dan bakal memprediksi. Nah, misalkan gue coachnya JK, gue tuh pasti bakal memprediksi coachnya dia bakal ngelakuin strategi apa ke elu. Jadi kita ngerti gak sih? Kayak main sweet aja. Oke, dia bakal pakai gunting, karena dia mengharapkan lu pakai kertas. Oke, sekarang lu batu. Kayak gitu, kayak ada 2 atau 3. Nah, kalau gue dari kemarin tuh gue merhatiin nih, seandainya gue jadi coachnya si Wilson nih, kira-kira ngapain nih? JK Saragi yang kita ketahui dia adalah eksplosif, itu iya. Masalahnya JK Saragi itu nggak kayak Conor McGregor, di mana dia eksplosif 1 ronde 2-nya itu tone down, ronde 3 tone down. Enggak, ini JK nih dia pernah mencapai ronde 3, dia pernah juga menang di ronde 1 dan ronde 2. Jadi dia cukup nyaman untuk pertarungan jangka panjang. Nah, tetap berbahaya sampai ronde ketiga pun tetap berbahaya. Bahaya. Jadi satu-satunya peluangnya si Wilson ini adalah main jarak dengan tingginya dia, height advantage, karena JK ini nunggu ketika JK itu dia ada kemenangan di mana dia terlalu melakukan overhand right. Dia melakukan overhand right tapi nggak kena, tapi untuk kirinya kena, terus baru dikejar-kejar terus baru kena di cage kayak gitu. Nah, gue ngebayangin jadi kalau misalkan strateginya coach satu bilang enggak, strategi yang kayak lu asal ronde 1 bisa survive, lu menang. Gak bisa. Karena ronde 2 JK masih kuat kayak gitu.
Dia ngelahin Ki Won Bin ronde 2, dia ngelawan orang India waktu debut dia di Road to UFC ronde ketiga. Jadi JK ini selalu berbahaya di tiap ronde. Dan abis itu kayak gini nih, si Wilson itu ada beberapa kali menang. Dia menang guillotine atau apa kayak gitu. Menang guillotine pernah gara-gara lawannya itu udah gak nyaman di ronde 2. Lawannya udah gak nyaman. Akhirnya coba take down. Kayak gitu, kayak gue gak kuat stand up fight. Karena si Wilson ini emang cukup nyaman juga stand up fight. Dia bukanlah orang yang oke, gue harus take down. Enggak, dia nyaman aja. Di atas dia juga nyaman. Pas di take down, digiletin lagi. Karena itu dia, hal yang paling berkuasa dia adalah ketika excel dia adalah ground game kan. Jadi dia tahu tuh kalau misalkan oke ini JK dia gak bakal take down karena dia juga nyaman di stand up fight. Jadi gimana caranya supaya lu take down JK? Karena si pelatih pasti mikir juga, karena pelatih JK pasti lagi ngelatih JK. Oke JK, lu harus bertahan dari take down nih, kayak gitu. Kalau gue prediksi gue ya, kayaknya momen kemenangan JK, entah itu momen kemenangan atau momen yang menuju kemenangan adalah, gue ngeliat kebiasaan si Winston ini karena tinggi ya, kebiasaan tinggi dan karate itu biasa main, apalagi dia southpaw kan kanan depan, biasa main low kick lead leg, jadi kaki depan low kick kayaknya pas low kick disamain timingnya sama overhand JK, jadi pas itu nendang bam langsung gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya ini mungkin ya bakal ada surprise dari JK adalah di Mola kan diposting tuh prediksi teman-teman satu campnya si JK. Jadi gue ngeliat kayak 5 prediksi KO, tapi 2 lagi prediksi submission. Itu entah karena kan teman-teman si JK di sini kan pada lawak-lawak ya, seneng bercanda. Dia entar bilang JK by submission tuh karena bercanda, atau mungkin ini surprise yang lagi disiapin sama timnya JK gitu. Oke, jadi banyak kemungkinan ya. Banyak. Iya. Misalkan gini, kalau misalkan orang yang mungkin ngebela si Wilson tuh bakal menang. Kalau gua ya lihat ya, itu antara submission atau decision. Karena ngincernya adalah oke, kalau dia ground game yaudah ini kita cari waktu aja nih. Misalkan kayak gitu. Gimana caranya JK nggak bangun lagi? Kita drain stamina-nya JK yang sampai sekarang tuh tidak terukur. JK Staragi itu stamina segimana? Karena ini karena kayak dia bisa aja nyontek gameplaynya Ansul Jubli. Tempel terus di bawah, tempel di bawah. Tapi kan itu tadi mungkin Bang JK yang sekarang udah beda sama yang jelas. Kalau sama Jubli udah pasti dia berubah drastis lah. Dia udah bisa mengcover kesalahan gua ketika lawan Jubli ini nggak mungkin diulangin lagi. Sedangkan kalau misalkan orang yang bakal bela JK itu banyak banget. JK bisa kemungkinan, Bang JK tuh bisa kemungkinan submission, itu ada juga kalau misalkan dari temennya. Kayak kita nggak tahu apa yang dipersiapkan sama JK Saragi di training campnya. Kemungkinan besar adalah TKO. Kita udah mengenal knockoutnya JK, udah mengenal tangan dan kakinya dari di Indonesia. Udah semuanya maut. Kita kenal semuanya maut di Indonesia. Terkenal dengan tendangannya, di UFC terkenal dengan pukulannya, dengan pukulan straight, backhand semuanya. Atau yang ketiga ya decision karena JK aktif. Ya bisa. Keaktifannya JK Saragi. Asal itu aja Bang JK tuh. Decision berarti si Wilson ya lebih ke survive aja dia. Karena gue kalau misalkan gue kayaknya emang yang paling akan dilakukan Wilson adalah dia tuh bakal jaga distance. Karena itu dia cara ngelawan orang yang aktif tapi lebih pendek. Lu jaga distance aja. Menunggu harapan JK bakal ngelakuin overhand right atau dia bakal swing lebar supaya dia. Nah itu stamina ke drain kayak gitu, dia tinggal sway back terus dia mukul lagi kayak gitu. Nah JK, tapi kalau JK-nya itu nunggu dia mukul, hindarin terus baru pukul, atau kayak pakai yang lu bilang gayanya Lyoto Machida waktu lawan John Jones, di mana kalau di leg kick ya udah gue kasih leg kick tapi straight gue masuk kayak gitu. Iya banyak opsi lah sebenarnya. Banyak opsi buat Bang JK, banyak opsi. Bakal seperti apa? Cuma kan kalau kita pasti mengharapkannya menang lah ya. Apapun itu menang gimana segala macam. Soalnya kalau ngeliat dari Wilson tuh mukanya juga muka orang baik-baik. Jadi kayaknya lebih sangar muka Bang JK. Iya. Mukanya baik banget bro, kayak buset baik banget. Kayak Steve Ercek. Iya, kayak bukan atlet anjir. Tapi kalau Steve Ercek mukanya kalau kita lihat dalam ada psycho-psychonya kayaknya. Iya, kalau ini Wilson kayak baik. Lu udah lihat mukanya. Udah. Orang baik ya itu. Orang baik, kurus, tinggi gitu kan. Baik gitu. Iya, orang baik ya. Jadi karena lu orang baik, tolonglah kasih jalan yang aman untuk JK Saragi supaya habisnya langsung prelims. Sedangkan Bang JK gitu kan mukanya kayak Benedion tapi sangar gitu. Iya. Kayak lu bayangin dia ngedirect ngeri-ngeri sedap tapi marah terus gitu. Gak gitu kameramen di leg kick. Boris di submission. Gak gitu.
Ya tapi kalau mau nonton JK Saragi di Mola TV gratis ya, itu nggak usah berbayar. Mainnya itu berarti sebenarnya Sabtu malam tapi udah ketemu dini hari, jadi udah hari Minggu jam 3 dini hari ya. Mungkin ya pertandingan. Tapi yang si Alex Perez sama siapa yang orang Jepang? Taira tuh katanya gue baca komentarnya bahaya itu sebenarnya. Iya emang bahaya, dia kan jebolan ini Bang, Road to UFC. Iya. Dan dia adalah dibilangnya dapat privilege keluarga ini semua. Jadi di Jepang keluarga dia tuh kayak ada yang juara judo, jadi kayak emang sekeluarga tuh martial artis semua gitu. Iya, makanya dibilang kok podcast ini nggak ngebahas siapa namanya tadi? Taira ya. Kok Taira tuh gila loh Bang, digitu-gituin. Gua baca komen. Ya nonton aja Alex Perez sama Taira, karena ini kayaknya kalau JK menang, Taira ini menang, mungkin dua-duanya nanti nextnya udah ada di prelims. Taira bukan. Siapa sih Taira kan? Taira itu kalau salah itu orang Jawa ngelihat kotoran kucing di jalan. Bukan. Taira. Ora beda dong. Taira sama-sama Jepang, cuma bukan yang jebolan ini. Salah lu berarti. Kalau jebolan Road to UFC ada lagi. Namanya siapa ya? Pokoknya rambutnya dipirangin. Kalau Taira tuh iya dia flyweight. Yang gayanya kayak gini terus nih kalau ini selebrasinya. Iya. Demokrat gitu. Demokrat. Kenapa? Demokrat gini. Oh iya. Gue selalu lihat itu kayak begini, lambang Mercy. Lambang Mercy. Gini aja. Demokrat ya. Tapi gitu SBY dong ya. Nah tapi memang pertandingan itu juga kalau memang mau ditonton sekalian karena mumpung gratis ya. Alex Perez juga sekarang masih 5 besar ya. Alex Perez 5 besar 7 ranking 7 ya, ranking 7 Alex Perez ya. Alex Perez juga oke, dan ini kayaknya memang batu loncatan untuk si Taira ini supaya nextnya mungkin udah ada di prelims, udah nggak di Fight Night lagi ya. Bintang Asia. JK juga kemungkinan kalau Bang JK ini menang, kemungkinan besar ada di prelims untuk ngambil fans Indonesia juga ada. Jadi ditonton di Mola gratis, langsung ditonton aja. Oke? Udah itu aja. Thank you udah nonton podcast episode kali ini. Mantap. Dan kita bakal ngebahas juga nanti di minggu depan adalah Nate Diaz dan Nick Diaz, karena lagi umumnya kan politik dinasti sekarang.